Halo Sobat Akademik, sebelum Anda melanjutkan menonton konten saya kali ini, jangan lupa klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, likes, komen, dan share sebanyak mungkin video-video pada akun saya agar saya semakin bersemangat dan termotivasi untuk menyajikan konten-konten yang menarik lagi untuk bisa ditonton oleh Anda sekalian dan bisa bermanfaat bagi Anda sekalian. Oke, jangan lupa ya. Hai, selamat bertemu kembali Sobat Akademik. Nah, selama saya menjadi dosen dan diberikan tugas atau tanggung jawab untuk menjadi dosen penguji skripsi, biasanya akan saya berikan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya merupakan pertanyaan jebakan dalam tanda kutip, yang itu sesungguhnya itu tidak punya hubungan yang sangat signifikan dengan skripsi yang sedang dipresentasikan atau sedang diujikan kepada mahasiswa. Namun, pertanyaan-pertanyaan jebakan itu jika biasanya tidak bisa dijawab dengan tepat, maka itu juga sedikit dapat mengganggu penilaian dari kami sebagai Dewan Penguji, dan pada akhirnya ya bisa menjadi bahan pertimbangan untuk memberikan penilaian akhir untuk hasil ujian skripsi seperti apa. Nah, beberapa pertanyaan dosen penguji tersebut yang merupakan pertanyaan jebakan sebenarnya terkadang tidak ada jawaban yang benar atau pasti. Nah, namun bukan berarti bahwa pertanyaan-pertanyaan jebakan itu tidak perlu untuk dijawab. Nah, tujuan biasanya dari pemberian pertanyaan jebakan itu adalah untuk menguji mental mahasiswa yang sedang diuji. Nah, berikut beberapa pertanyaan jebakan yang kemungkinan besar akan sering ditanyakan oleh dosen Dewan Penguji. Yang pertama, siapa yang mengerjakan skripsi kamu? Nah, yakin skripsi itu adalah skripsi yang kamu kerjakan sendiri, bukan dibantu oleh teman atau pacar. Nah, biasanya kalau diberikan pertanyaan begitu, maka mahasiswa harus menjawab dengan sangat percaya diri bahwa skripsinya itu dikerjakan oleh dirinya. Yang berikut biasanya pertanyaannya, kenapa kami harus meluluskan sidang kamu hari ini? Nah, kalau diberikan pertanyaan demikian, maka kalian bisa menjawab dimulai dengan saya sangat yakin Dewan Penguji bisa meluluskan saya hari ini untuk sidang skripsi saya karena semua pertanyaan yang diberikan bisa saya jawab dan saya mempertanggungjawabkan hasil penelitian pada skripsi saya dengan benar. Nah, itu kira-kira jawaban yang sedikit diplomatis. Pertanyaan yang berikut yang juga tidak kalah menjebaknya adalah biasanya diberikan pertanyaan, selama kuliah di jurusan ini, siapa dosen favorit kamu? Apakah itu saya atau justru bukan saya? Nah, kalau diberi pertanyaan demikian, kalian tinggal memberikan pilihan yang bisa kalian jelaskan. Bisa saja dosen yang menanyakan atau mungkin ada dosen lain dengan jawaban yang sangat realistis berdasarkan fakta yang jelas dan terukur. Oke, pertanyaan jebakan selanjutnya yang juga tidak kalah menjebaknya adalah biasanya ditanyakan, skripsi kamu ini terlalu sederhana ya. Pantas tidak kira-kira kamu lulus sidang hari ini menggunakan skripsi yang sederhana ini? Menurut kamu, kenapa skripsi ini sangat sederhana? Nah, kalau diberikan pertanyaan seperti itu, maka kamu wajib memberikan dalil untuk terkesan menolak bahwa skripsi kamu itu bukan sederhana, tapi mungkin dikemasnya hanya sederhana seperti itu. Tapi sejujurnya, misalkan kamu bisa menjelaskan dengan dalil yang didukung fakta-fakta dan bukti yang konkret atau yang kuat bahwa skripsi kamu ini adalah skripsi yang kompleks karena menggunakan metode yang sedemikian rupa, teknik analisisnya sedemikian rupa, sehingga sebenarnya adalah satu pekerjaan penelitian dalam skripsi kamu ini adalah suatu yang kompleks, namun mungkin kemasan untuk pembahasannya yang bisa terbaca dalam skripsi kamu yang terkesan sederhana dan juga mungkin penjelasan kamu yang terkesan sederhana. Nah, itu kemungkinan dalil yang pada akhirnya bisa kamu gunakan untuk menghentikan pertanyaan lanjutan dari pertanyaan dosen tersebut yang merupakan pertanyaan jebakan. Lalu biasanya ada dosen yang akan memberikan pertanyaan jebakan
seperti ini. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan skripsi kamu kali lalu, atau di masa lalu itu, atau saat kamu menyelesaikan skripsi ini, berapa lama waktu yang dibutuhkan? Kenapa bisa lama? Atau misalnya kenapa bisa sebentar sekali? Misalnya kamu menjelaskan menurut penguji itu sangat lama atau justru sangat sebentar. Maka kamu bisa mengambil atau memilih jawaban yang juga harus diplomatis, dalam artian jangan terkesan terlalu lama atau juga jangan terkesan terlalu cepat gitu. Karena mempertimbangkan juga metode penelitian yang kamu gunakan. Tapi poinnya di sini tetap harus dijawab, meskipun ya karena ini pertanyaan jebakan, jawaban apa saja itu pasti akan dibuat terkesan salah oleh dosen penguji. Lalu yang berikut biasanya ada pertanyaan jebakan, kenapa dulu kamu pilih kuliah di jurusan ini atau di prodi ini? Kamu tahu tidak siapa ketua jurusannya atau siapa ketua prodinya? Atau bahkan ada yang bertanya, tahu tidak rektor kita sekarang siapa namanya? Nah, kalau diberi pertanyaan ini, ya harusnya kamu sudah tahu gitu. Meskipun ya kadang pengalaman saya ada juga yang belum bisa menjelaskan dengan lengkap nama dari orang-orang yang memiliki jabatan struktural tinggi atau penting di kampus tersebut. Oke, dan yang terakhir biasanya akan diberikan pertanyaan, kamu mau nilai berapa? Nah, kalau ini ya cari yang aman saja, sesuai